Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini Bapak bisa membuat video untuk kegiatan PPM melalui pembelajaran jarak jauh, karena tahu bahwa sampai saat ini COVID-19 masih belum musnah atau belum hilang. Jadi pembelajaran untuk sementara ini melalui video atau melalui jarak jauh atau melalui daring. Sholawat dan salam marilah kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah, walaupun dalam video Bapak bisa berjumpa kembali dengan anak-anak. Kalian sudah tahu bahwa Bapak adalah mengajar PADB, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Sebelum materi dimulai, di mana anak-anak? Sehat? Syukurlah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semua diberikan perlindungan oleh Allah, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, khususnya penyakit yang sekarang lagi mewabah, yaitu wabah virus corona. Mudah-mudahan kita semua, ya, Bapak dan anak-anakku di rumah diberikan keselamatan, diberikan kesehatan dari semua penyakit, khususnya penyakit virus corona. Baik, anak-anak, untuk materi PADB kelas 11, ya, pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti kelas 11, yaitu bab 1, ya, tentang perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja yang unggul. Dalam bab ini atau bab pertama ini ada beberapa bagian. Bagian pertama yaitu pentingnya taat kepada aturan, ya. Nanti di dalamnya akan dibahas, ya, Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Kemudian ada pembahasan tajwidnya, kemudian kosakata dan terjemahannya. Kemudian bagian kedua yaitu tentang kompetisi dalam kebaikan. Bagian kedua ini nanti diuraikan atau dijelaskan ayat Al-Quran, yaitu yang ada dalam surat Al-Maidah ayat 48, termasuk di dalamnya ada pembahasan tajwid, kemudian kosakata, terjemah, dan maksudnya. Dalam arti maksudnya itu tafsirnya, gitu ya. Kemudian yang terakhir di bab ini adalah
Maksudnya di bab pertama ini adalah tentang etos kerja yang unggul, yaitu dijelaskan di dalam surat At-Taubah, dalam surat At-Taubah ayat 105, termasuk di dalamnya ada ulasan tajwid, kosakata, dan juga terjemah dan tafsirnya. Baik, untuk bagian pertama yaitu pentingnya taat kepada aturan. Ini dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 59. Kalian simak, perhatikan dengan sebaik-baiknya ayat ini, ya. Bapak dicoba untuk membacakan ayat tersebut. Kalian simak saja, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Itulah ayat Al-Qur'an ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59. Identifikasi tajwid, maka anak-anak harus jeli, harus diperhatikan setiap kata di dalam Al-Qur'an. Contoh di sini, ya ayyu. Dalam ilmu tajwid itu disebutnya mad jaiz munfasil. Panjangnya 5-6 harokat. Kenapa disebut mad jaiz munfasil? Alasannya kenapa? Ada yang tahu, anak-anak? Karena di sana ada mad tabi'i, kemudian diikuti dengan amjah. Dan
posisi amjah tersebut berada di luar kata itu. Maksud Bapak, kalimat ya ayyuha itu terdiri dari dua kata. Satu kata ya, satu kata lagi adalah ayyuha. Jadi ya dan ayyuha dua kata. Nah, ayyuha itu satu kata dari a, dari amjah, ayyuha. Satu katanya ya. Nah, makanya dalam ilmu tajwid kalau ada mad tabi'i kemudian ke depannya ada amjah dan amjah itu di kata lain, ya, maka itu disebutnya mad jaiz munfasil. Selain mad jaiz munfasil, ada mad wajib muttasil. Kalau mad wajib muttasil sama, ya, tapi amjahnya itu berada di satu kata, ya. Jadi si amjahnya itu ada di satu kata. Contoh seperti kata jaa. Nah, kata jaa amjahnya itu berada di dalam satu kata. Bandingkan dengan yang tadi. Kalau tadi ada dua kata dan amjahnya berada di kata lain. Yaitu untuk membedakan antara mad wajib muttasil dengan mad jaiz munfasil. Insya Allah nanti Bapak jelaskan berulang-ulang supaya kalian paham, supaya kalian ngerti. Ya, sebetulnya tidak susah. Yang penting kalian mau belajar. Jadi belajar itu harus semangat, ya, jangan loyo. Semangat lah pokoknya, ya. Supaya apa yang disampaikan Bapak kalian bisa memahaminya dengan baik, bisa mengerti, bisa paham. Dan supaya kalian paham, ya, ketika Bapak memberikan nilai, ini penting kalian diketahui, penilaian PADB itu ada dua. Ada penilaian kognitif. Kognitif itu apa? Kognitif itu pengetahuan. Jadi nanti kalian dinilai oleh Bapak tentang pengetahuannya. Pengetahuan apa? Ya pengetahuan agama. Apa saja? Ya materi agama yang disampaikan oleh Bapak. Ya. Seperti tadi di bab pertama Bapak sudah diuraikan ada pentingnya taat kepada aturan. Ya, nanti kan dijelaskan bagaimana taat kepada aturan, seperti apa taat kepada aturan, aturannya aturan apa saja dan sebagainya. Nanti dijelaskan. Nah, kalian dipahami. Kemudian kompetisi dalam kebaikan. Seperti apa kompetisi dalam kebaikan? Dijelaskan nanti. Kemudian ada etos kerja yang unggul seperti apa juga. Nah, itu nanti ditanya, dites, ya. Ada ulangannya kan, ada tesnya. Ngerti enggak pengetahuan agama tentang itu? Nah, itu namanya termasuknya penilaian kognitif. Yang kedua, penilaian
psikomotor. Ya. Jadi Bapak sebagai guru agama pasti ngasih nilainya untuk PADB 2. Ada kognitif, ada psikomotor. Indikator yang dinilai dalam psikomotor apa? Salah satunya umpamanya nanti Bapak memberikan tugas, ya, hafalkan surat An-Nisa ayat 59 yang ada kaitannya dengan materi pentingnya kepada taat kepada aturan. Yang kedua, hafalkan surat Al-Maidah ayat 48. Ini berkaitan dengan berkompetisi dalam kebaikan. Yang ketiga, hafalkan surat At-Taubah ayat 105 yang berkaitan dengan materi tentang etos kerja yang unggul. Nah, itu berarti kalau Bapak sudah memberikan tugas, berarti kalian wajib dihafalkan. Nah, setelah dihafalkan dan kalian sudah merasa hafal dan hafalannya sudah lancar, nanti kalian langsung setor, ya. Setiap minggunya atau setiap harinya kalau sudah hafal, langsung setor hafalan. Ya, nantinya untuk penilaian psikomotor. Itu salah satu indikator untuk penilaian psikomotor. Semakin lancar, semakin hafal, berarti nilainya semakin bagus. Makanya dihafalkan. Bagaimana cara menghafalkannya? Ya di rumah kalian dihafalkan, diulang-ulang. Ya. Contoh seperti Bapak begini, surat An-Nisa ayat 59 yang tadi sudah dibacakan oleh Bapak contohnya. Jadi setiap siswa, ya, setiap siswa harus setor hafalannya. Jadi 2 penilaian ini nanti oleh Bapak dipantau. Ya, maksud dipantau itu ya kalau nilai psikomotor hafalannya lancar, bagus, fasih, jelas, ya nilainya bagus. Kalau nilai pengetahuan kan kalian sudah jelas. Nanti ada ulangan harian, ya, yang namanya ada ulangan UTS tengah semester, ada ulangan semester. Nah, itu adalah untuk penilaian kognitifnya. Barangkali untuk sementara, ya, karena ini masih awal-awal, Bapak cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.